Shalom saudara yang terkasih, bertemu kembali dalam program Renungan Harian Shine Official. Mari dukung terus program ini dengan cara menekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, komen, serta share agar banyak jiwa diberkati dan dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, senang berjumpa dan bertemu kembali dengan saudara dalam renungan hari ini. Saya tetap berharap saudara dalam keadaan baik, sejahtera, sehat, selalu menikmati berkat-berkat Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, menikmati kasih setia Tuhan, hidup berkemenangan setiap hari. Itu doa saya bagi saudara-saudara yang melihat atau mendengar renungan ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saya akan membaca ayat-ayat ini kepada saudara dan saya berharap saudara bisa menyimaknya sehingga kita dapat bertumbuh bersama untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa minta urapan dan pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadapan hadirat Tuhan. Kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini Tuhan yang terbatas. Urapi umat-Mu sehingga kami dapat mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami melakukan itu dalam kehidupan kami. Kami terus bertumbuh dalam kehendak Tuhan. Mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji akan nama Tuhan. 1 Korintus pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saya akan membacakan ayat-ayat. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus, yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktu, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Puji akan nama Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, judul renungan kita hari ini, biarkanlah Tuhan yang menghakimi. Biarkan Tuhan yang menghakimi, biarkan Tuhan yang menilai. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa Rasul Paulus berkata demikian? Karena Rasul Paulus dinilai oleh beberapa golongan atau beberapa jemaat dinilai negatif. Saudara, jemaat hanya menilai sebatas pandangan mereka, tetapi ada Tuhan yang menilai lebih dari pandangan manusia itu sendiri. Saudara, mengapa kita harus membiarkan Tuhan yang menghakimi? Mengapa kita harus membiarkan Tuhan yang menilai kehidupan saya dan saudara, ataukah saudara kita seiman? Saudara, mari perhatikan ayatnya yang kelima. Mengapa kita membiarkan Tuhan menilai, yang menghakimi? Yang pertama, karena Tuhan menilai segala sesuatu yang tersembunyi. Tuhan menilai segala sesuatu yang tersembunyi. Jemaat hanya bisa melihat, jemaat di Korintus hanya bisa melihat dari pandangan mereka saja, bisa melihat apa yang kelihatan dari Rasul Paulus. Tetapi Tuhan lebih daripada itu. Dia dapat menilai yang tersembunyi sekalipun. Dia mampu melihat kepada hal-hal yang ada dalam kegelapan. Sekalipun tersembunyi begitu rapat, Allah mampu menilainya. Yang kedua, karena Tuhan menilai langsung ke dalam hati manusia. Sekalipun jemaat hanya bisa melihat apa yang ada dalam pandangan manusia, sekali lagi, jemaat hanya bisa memandang apa yang kelihatan oleh pandangan mereka, tetapi sesungguhnya Tuhan menilai langsung ke dalam hati. Saudara yang diberkati
oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini mari kita belajar, serahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Jangan kita menilai saudara seiman kita, menilai orang di sekitar kita dengan pandangan kita. Biarkan Tuhan yang menilai, biarkan Tuhan yang menghakimi. Mengapa? Karena Tuhan melihat langsung kepada yang tersembunyi. Segala sesuatu yang tersembunyi Tuhan menilai dalam hati setiap manusia. Oleh karena itu biarkanlah Tuhan yang menilai, Tuhan yang menghakimi. Pada saat kita menilai orang, saudara, kita sedang mengatakan bahwa diri kita lebih. Dan saya mau bilang, itu adalah kesombongan. Biarkanlah Tuhan yang menilai. Hari ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, jangan pernah menilai orang dengan pandangan kita. Tetapi biarkanlah Tuhan menilai mereka baik atau jahat. Tetapi yang ingin saya katakan hari ini, tetap awasi dirimu agar tetap berkenan kepada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan juga mampu menilai engkau, baik itu yang tersembunyi, mampu menilai engkau di dasar hatimu yang paling dalam. Oleh karena itu, tetaplah berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Karena satu saat segala sesuatu akan diuji oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biar kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Ingat, jagalah kehidupanmu agar tetap berkenan kepada Tuhan. Karena satu saat kita akan dihakimi dan kita akan dinilai oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saya mau berdoa bagi saudara, tundukkan kepala. Bagi saudara yang sakit, kita berdoa agar Tuhan menjamah. Saudara mengalami masalah pergumulan dalam studi saudara, dalam kuliah saudara, dalam usaha pekerjaan saudara, kita berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kemenangan. Kalau saudara mulai hilang harapan masa depan saudara, kita berdoa agar Tuhan memberikan masa depan yang terbaik. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan, agar kami menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Tolong kami agar kami tidak menilai orang dengan pandangan kami. Tapi Tuhan, tolong kami agar kami tetap menjaga kehidupan kami, agar tetap berkenan kepada Tuhan. Sehingga pada saatnya kami akan dinilai dan dihakimi oleh Tuhan, kami kedapatan setia di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berdoa bagi umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Bapa memberkati mereka dan menolong mereka. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan, umat-Mu disembuhkan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami tetap percaya kuasa-Mu nyata. Kami tetap percaya mujizat-Mu masih ada sampai saat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Roh Kudus untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami melangkah bersama-sama dengan Tuhan dan kami selalu mengalami kemenangan dalam hidup kami karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji akan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mengucapkan terima kasih bagi saudara yang terus bersama-sama dengan saya mendukung channel ini agar menjadi berkat bagi banyak jiwa. Tetap saudara diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Pesan saya, tetap jaga kesehatan dan jaga iman saudara tetap kuat dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita telah menyaksikan renungan harian dari Shine Official. Tuhan Yesus memberkati.